Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Al-yawma bi idznillah nukmil ma qad bada'na fi syarhil usul min ilmil usul li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa nas'alullaha taala an yaj'ala liqa'ana hadha liqa'an mubarakan. Baik. Nahnu al-an natakallam fi mawdu'in jadid wa huwa at-taklif. Ma'anna hadzal mabhath haqiqatan qad asharna ilaihi fi al-liqa'at al-madiyah fi bidayati al-ahkam asy-syar'iyyah. Qabla an nadkhul fi al-ahkam asy-syar'iyyah qad takallamna an hadza at-taklif. Qulna makna at-taklif madza, summa al-an sanakhudh mukmilatan. Baik. Alladzina sanatakallam al-yawma bi'idznillah ta'ala mukmilatan lima qad bada'na fi awwali mabhathi al-ahkam asy-syar'iyyah. Baik. Summa qabla an nadkhul fi at-taklif nuraji' qalilan mabhas an-nahi. Fil liqa'il madi takallamna an ma'na an-nahi wa huwa qaulun yatadammanu talabal kaf ala wajhil isti'la wa hiya bi sighatin makhsusah. Ma hiya sighah makhsusah hadhihi? Ya al-mudhari al-maqrun bila an-nahiyah. Masalan taqul la tadhhab, la tusyrik billah, hada nusammi bi sighah an-nahi. Thumma ba'da dalika takallamna anna sighatal amri indal itlaq taqtadi syai'ain wa huwa tahrimul manhiyan anhu wa fasadahu. Tsumma ba'da dzalika akhadna qa'idah al-madhhab al-hanbali, madhhab al-hanabilah fi muqtada sighati al-amr. Ya. Hunaka syai' ada an-nahyu ila dzatil manhi anhu aw ila syartihi aw ila amrin kharij takallamna anhu fil liqa'atil madiyah. Tsumma ba'da dzalika takallamna aidan madza yustafadu talaqal qasmin min siyagin nahi aw min ghairi sighati an-nahi, wa hadhi takallamna anhu jami'an wal ansanakhus fi mabhathin jadid wa huwa at-taklif. Sanatakallam man at-taklif alladhi yadkhulu fil khitab bil amri wan nahi man huwa wal mukallaf wa huwa al-baligh wal aqil. Wa ba'da dzalika fil liqa'i qabla hadzal liqa' takallamna aidan anna at-taklif bil amri wan nahi syamilun lil muslimina wal kuffar. Syamilun lil muslimina wal kuffar. Wa hadha qad takallamna anhu bit tafasil wal an sanakhudh mawani at-taklif. Mawani at-taklif hunaka thalathatu mawani' al-jahl wan nisyan wal iqra. Hadha alladhi sanatakallam al-yawma bi idznillah ta'ala. Alladhi indahu kitab iftah fi safha 215. Qala al-mu'allifuna mawani'ut taklif. Lit-taklifi mawani'u minha al-jahlu wan nisyanu wal ikrahu. Penghalang-penghalang taklif. Maksudnya apa? Maksudnya jika ada salah satu dari tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka ia tidak diberi beban syariat lagi. Maka ia terlepas dari namanya taklif. Baik, apa tiga hal tersebut? Al-jahal, wan nisyan, wal ikrah. Paham itu mana al-nisyan? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mad dalil ala anna hadhihi thalatha mawani al-taklif? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha tajawaza an ummati. Tajawaza bimakna mada? Ya, afa anhu, ya. Inna Allaha afa an ummati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku ada tiga perkara. Al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Ya, kesalahan, ya, suatu perbuatan yang dilakukan karena salah, wan nisyan karena lupa, dan sesuatu yang dipaksakan untuk dia lakukan. Baik. Masa baqa minal aqli wal bulugh syartun lit taklif. Kita masuk ke syarah sekarang. Di pembahasan sebelumnya, kita sudah katakan bahwasanya syarat taklif itu ada dua, aqil dan baligh. Maka, siapa itu para mukallaf? Para mukallaf itu adalah orang yang aqil dan baligh. Wa hadhihi mawani' taridu ala hadha syart. Ya, sekarang setelah antum tahu syarat, sekarang antum harus tahu mani'. Ya, jadi ini
prinsip dalam belajar fikih. Antum kalau sudah mempelajari satu syarat, antum harus tahu mani'nya. Ya, antum pelajari syarat salat, antum harus paham mawani salat apa. Antum pahami syarat zakat, maka antum harus pahami mawani zakat gitu. Baik. Waqad marra bina qa'idatun amatun annal umura la tatimmu illa biwujudi asbabiha wa syurutiha wa intifai mawani'iha. Ini kaidah kita bahwasanya suatu urusan, suatu perkara, ibadah ataupun muamalah tidak akan sempurna kecuali dengan 3 hal, dengan keberadaan sebabnya dan keberadaan syaratnya serta ketiadaan mawani'nya. Ya. Sebabnya, sebab taklid tentu kita sudah paham sebab taklid ya ibadah itu sendiri. Kemudian syarat taklid al-aqil wal al-baligh, al-aqal wal bulugh. Tumal'an intifa mawani. Sekarang kita harus pahami apa hal-hal yang menghalangi ibadah tersebut. Paham maksudnya ya? Jadi ibadah apapun harus sempurna 3 hal ini padanya. Ada sebab, ada syarat dan tidak ada penghalang. Wa abrazu mithalin lidzalika fi asbabil irth. Yang contoh yang paling jelas dalam masalah hal ini adalah dalam masalah warisan. Pamathalan al-ab yarithu min ibnihi. Seorang bapak mewariskan dari anaknya. Lakin lahu syurut, akan tapi dia harus punya ada syarat-syaratnya di situ. Apa syaratnya? Min syartihi an yamuta libnu qabla al-ab. Syaratnya ya si anak itu wafat atau meninggal sebelum si bapak. Ya, itu syarat dari at-taurits. Idza lam yamut al-ibn qabla al-ab lam yarithu. Maka kalau si anak belum meninggal, maka bagaimana akan ada warisan di situ? Wa kadzalika hunaka mawani, ada penghalang-penghalang juga di sini. Falau kana al-abu raqiqan wal ibnu hurran la yarithu al-ab. Ya. Kalau bapaknya raqiqan, mau raqiqan? Budak, abdan. Idza kana al-abdu abdan wal ibnu hurran, sedangkan anaknya merdeka, bukan seorang budak, la yarithuhul ab, maka si bapak tidak bisa mewariskan, ya, tidak bisa mewarisi hartanya. Nah, kan begitu juga kalau ikhtilafuddin, ya, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Ya, seorang muslim tidak bisa mewariskan harta kepada orang yang kafir, ikhtilafuddin, ya. Baik. Jadi dalam masalah warisan ini ada 3 poin. Wujud as-sabab, wujud syurut dan intifa mawani. Mas sababuna al-maut. Wa mas syurut? Ya, wa mas syurut? An yamuta qabla al-ab. Tsumma al-mawani madza? Ikhtilafu ad-din masalan. Ya, perbedaan agama misalkan, atau di sini perbedaan status sosial antara budak dengan yang merdeka. Qaluhu litaklifi mawani' minha al-jahlu wan nisyan wal ikrah. Qaluna minha isyaratan ila anna hunaka mawani ukhra. Nah, minha min huna litab'id, ya. Apa itu mana tab'id? Di antara mana harful jar adalah di antara mana harful jar min adalah tab'id ba'du. Nah, ba'du artinya tajzi'ah, pembagian. Ya. Idza qultu masalan syaribtu minal ma', di mana syaribtu ba'dal ma'. Baik. Dan litaklifi mawani ba'duha. Hakada naqul, ya. Ba'duha al-jahlu wan nisyan wal ikrah. Wa dalil ala anna hadhihi mawani qaulul muallif li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam, inna allaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Al-khata' huwa irtikab ma yukhti'u fihi al-insan an ghairi qasdin. Apa yang dimaksud dengan al-khata' di sini dalam hadis tadi? Yaitu irtikab ma yukhti'u fihi al-insan. Ya, fi'lu ma yukhti'u fihi al-insan. Seorang manusia melakukan suatu kesalahan an ghairi qasdin, tanpa ada niat dari dia. Tanpa ada niat dari dia. Ini disebut dengan al-khata'. Ya, sebenarnya pembahasan khata' ini pembahasan yang panjang, ya. Kapan seorang dikatakan melakukan sesuatu khata'an? Baik, tapi secara umum itu sumbernya satu, yaitu an ghairi qasdin, tanpa adanya qas, ya, tanpa adanya niat. Wan nisyan zuhulul qalbi an ma'lum. Zuhulul qalbi an ma'lum. Ya.
lupa itu pengertiannya ada ma'ruf la yu'arraf ya. Ma'ruf la yu'arraf kita. Luhulul qalbi an ma'lum. Berpalingnya hati dari sesuatu yang diketahui. Ya, sesuatu yang sudah diketahui kemudian hati berpaling dari dia, itu maksudnya dilupakan hati tersebut. Wal ikrah bimana al-ghasbu wal irgham. Ya, al-ikrah pemaksaan, al-ghasab dan irgham itu muradifnya. Baik, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahid minal kitabi was sunnah tadullu ala sihhatihi. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Rawahu. Oh, di sini kembalinya ke mana? Ke hadis yang tadi, ya. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa lahu syawahid minal kitabi was sunnah. Mana syawahid? Penguat atau pendukung. Wal haqiqah anna hadzal hadis fihi maqal fi isnadihi. Fihi maqal fi isnadihi idzan bimana sanaduhu yunzar ilaih. Ya, sanadnya itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Walakin lahu syawahid minal kitabi was sunnah tadullu ala sihhatihi. Akan tetapi dia punya penguat dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang menunjukkan atas kesahihannya. Kalau kita hanya melihat ke sanadnya saja, maka hadis ini tidak bisa diamalkan secara mutlak. Ya, hadis tadi tidak bisa diamalkan secara mutlak, apalagi dijadikan kaidah. Ya, kaidah itu harus berdasarkan hadis yang benar-benar sahih. Akan tetapi hadis ini banyak pendukungnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Apa dalilnya dari Al-Quran? Contohnya, Qauluhu ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ini kan ada dua berarti sini. Nah, an-nisyan sama al-khata'. Rabbana la tu'akhidna. Mana la tu'akhidna? La tu'adzibna. La tu'adzibna in nasina idza nasina au idza akhta'na. Faqala Allah Ta'ala qad fa'alt. Ya. Faqala subhanahu wa ta'ala fi ayatin ukhra wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ada dalil ala madha huna? Laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi. Ya, fima akhta'tum idan al-khata'una. Fadakara huna al-khata'a wan nisyan wa min al-khata' al-jahal. Ya, qala huna ya laisa 'alaikum junah. Paham itu mana laisa 'alaikum junah? Masih ingat ya? Ini salah satu sigo dalam al-ibahah kemarin. Perkara yang mubah laisa 'alaikum junah bimana? Mada? La wizra 'alaik bimana la ba'sa bihi. La dzamba laka fima akhta'tum bihi. Ya, tidak ada dosa bagi kalian dalam hal-hal yang kalian salah melakukannya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum. Akan tetapi Allah menghukum itu atas suatu hal yang hati kalian sengaja melakukannya. Kalau tidak sengaja, maka itu dinamakan al-khata'. Dari ayat inilah Syekh tadi mengambil pengertian al-khata' di atas itu. Baik. Wa fil ikrah qala Allah Ta'ala, ada tinggal satu lagi mawani yaitu al-ikrah. Apa dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim." Asyahiduna fi qoulihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmain. Ya. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah sebelumnya dia beriman, maka Allah akan hukum dia, kecuali orang-orang yang dipaksa untuk kufur sedangkan hatinya tenang di atas keimanan. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan azabun azim. Baik. Man kafara billah min ba'di imanihi lam ya'til jawab ba'd wa lam ya'til hukm wa ja'al istisna qabla al-hukmi wal jawab min ajli al-isra' fi daf'i tawahumil insan li hadzal umum illa man ukriha. Ada huwa al-istisna'una. Jadi orang-orang yang kafir setelah sebelumnya dia beriman, ya, itu semuanya mendapatkan azab, mendapatkan kemarahan dari Allah, kecuali orang-orang yang ukriha, al-ikrahuna, ya, kecuali orang yang terpaksa. Fa idza kana al-ikrahu fil kufri mani'an min tarattubi hukmihi alaih famadunahu min babi aula. Baik. Uhibbu ilayya an astadilla awalan bil Qur'an wa laitana wada'na hadha walakin hadha kitabun mawdu'un lil mubtadi'in yasbu alayya taqrira hadha dalil min al-Qur'an. Ya, kata Syekh di sini, saya itu biasanya suka berdalil dengan Al-Qur'an, ya, seharusnya saya pakai dalil dari Al-Qur'an di perkataan pembahasan ini. Tapi tadi tapi Syekh Utsaimin tadi berdalilnya dengan hadis Nabi tadi, innallaha tajawaza an ummati. Seharusnya kata Syekh pakai ayat Al-Quran dulu, ya. Tapi karena ini kitab untuk mubtadi, maka susah kita berdalil dengan Al-Quran, ya. Karena butuh dijelasin lagi nanti, itu akan membuka pintu yang lebar lagi nantinya. Ala kulli hal,
awwalu ma tastadillu bihi Al-Qur'an tsumma bil ahadits as-shihah. Jadi patokannya kita istidlal pertama dengan Al-Qur'an sebagai ta'ziman lil Qur'an, kemudian baru al-ahadits as-shihah iqtidaan, tsumma bil ahadits al-hasan al-hisan ya, al-hisan jama' hasan ya. Tsumma bil ahadits ad-dhi'af idza kana laha syawahid tuqawwiha wa talhaquha bil hasan. Baik. Jadi ini tingkatan istidlal. Pertama dengan apa? Kemudian yang kedua dengan hadis yang sahih. Kemudian dengan yang ketiga dengan hadis hasan. Kemudian yang keempat dengan hadis dhaif. Oh, berarti boleh berdalil dengan hadis dhaif? Ya. In kana laha syawahid wa idza kana dha'af laisa bisyadid. Ya. Kemudian la yusnad ila nabi sallallahu alaihi wasallam hunaka arba'atu syurut li istidlal bi al hadits ad-dhi'af kama takallamna hadha fi mustalahil hadits. Ala kulli hal qad qarrarna al adillata min al Qur'an ala anna al jahla wan nisyan wal ikrah yusqitul hukma. Baik, kesimpulannya bahwasanya dalil dari dalil Al-Qur'an ya, telah menetapkan bahwasanya suatu taklif itu akan jatuh dengan tiga hal ini: kejahilan, an-nisyan, dan al-ikrah. Ya. Kalau jahil apa dalilnya tadi? Apa? Mada? Laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Hada dalil ala al-jahal. Suma an-nisyan ad-dalil wal ikrah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Baik. Amma minas sunnah, adapun dalil penguat dari sunnah untuk hadis tadi, fa haditsu Muawiyah bin Hakam lamma takallama wa huwa yusalli wal kalam yubtilu shalah lakinnahu jahil wa lam ya'murhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adah wa hadha yadullu ala anna al-jahla mani'un min tarattubil hukmi 'ala al-fi'li. Jadi Muawiyah bin Hakam dulu pernah berbicara ketika salat karena beliau belum tahu hukum berbicara ketika salat itu sebagai pembatal salat ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan beliau untuk al-i'adah, untuk kembali mengulang salatnya. Ini berbicara ya. Sering kita dapati ada orang yang seperti ini, dia melihat orang salat nggak pakai sutroh, disuruh orang itu salat ulang. Ini enggak ya, sutroh itu sunnah ya, sutroh itu sunnah bittifaqil ulama. Wa dalilun akhar qauluhu ta'ala man nasiya wa huwa sha'im fa akala wa syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqa. Dalil yang lain atas bolehnya atau terangkatnya taklif adalah barang siapa yang lupa bahwasanya dirinya berpuasa, kemudian dia makan dan minum, hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya yang memberi dia makan dan minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal ikrah yumkin an yukhad min qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam la talaqa fi ighlaq. La talaqa fil ighlaq, tidak ada talak dalam masalah ighlaq, dalam kondisi ighlaq. Mana ighlaq benar? Maror Nabi hadal hadis. Iglaq hadha bimana iglaqul aqal bisababis sukar atau bisababil ghadab. Ya, iglaq kita artinya tertutup. Ya, tidak ada talak ketika dalam keadaan tertutup. Tertutup apanya? Tertutup akal dari tertutup akal disebabkan dua hal, mabuk dan apa? Apa? Ghadab. Nah, mabuk dan ghadab. Baik. Jadi kalau ada orang mentalak istrinya dalam kondisi marah atau dalam kondisi mabuk, maka talaknya tidak jatuh berdasarkan hadis ini. Baik. Idza sara al-insan hina talaq mughlaqan alaihi la yaqdiru 'ala at-tasarruf fi nafsihi. Orang yang lagi tertutup akalnya itu dia tidak mampu untuk bertasarruf, berbuat atau menimbang kebaikan bagi dirinya sendiri. Falaisa alaihi talaq. Ya, maka tidak ada talak baginya. Sawa'un kana hadzal iglaq syiddati ghadabin aw kana al-iglaq li sukrin. Entah iglaq itu disebabkan karena marah yang memuncak atau karena mabuk. Aw kana al-iglaq li waswasah, atau hanya karena waswas saja. Ya, ada keraguan di situ. Li'anna ba'dhan nas yusabu nasallahu al-afiyah bil waswasah fi talaq. Ya, ada perasaan waswas di situ. Fatalaqahu yufakir fi nafsi annahu talaqa zawjatahu wa talaqa zawjatahu wa talaqa zawjatahu wa annaha taliq. Fa hadha la yaqau talaqahu wa la yajuzu an yaqa hadha at-talaq
li'anna hadzal miskin innama awqa talaq duna ikhtiyarihi. Dia bercanda sama istrinya, bilang misalkan anti talik misalkan, ya. Nah, seperti itu tidak layak talaquhu. Nah, adapun hadis Nabi, ya, salatun jidduhunna jidd wa hazluhunna hazl. Pernah dengar hadis itu? Ada 3 hal, salah satunya adalah talak, itu fi tafsir lagi. Baik, wala salan aku sada. Mithlu ar-rajul alladhi yashukku fil hadas wa yaqul wallahi ana syakaktu fil hadas wa adhunnu anni muhdath thumma dhahaba yahdis yuhaddis thumma dhahaba yuhaddis imma bimassi farajihi wa imma bifusa'in aw ghairi dhalika naqul hadha khata' if'al ma umirta bi idza syakakta fabni 'ala al-yakin wa la tansarif hatta tasma'a sautan aw tajida rihan. Contohnya ada seorang yang ragu dia dalam keadaan hadas atau tidak ketika mau sholat misalkan. Dia mengatakan, wallahi saya ragu, ini saya sedang dalam keadaan hadas atau dalam keadaan taharah, ya. Maka tetapi dia lebih condong kepada hadas. Dia lebih condong kepada hadas. Kemudian akhirnya untuk meyakinkan, dia beneran sengaja kentut atau sengaja memegang kemaluannya. Ya, paham maksudnya ya? Agar dia yakin sekarang beneran di atas hadas. Yang seperti ini salah. Ya, sengaja melakukan hal tersebut dengan tujuan agar beneran batal, ini perbuatan yang salah, yang keliru. Maka yang benarnya bagaimana? Ifal mau irtabihi, lanjutkan sholat antum, ya, bangun di atas al-yakin, karena kaidahnya apa? Al-yakinu la yazulu bisyak, al-yakin la yazulu bisyak. Dan ibni ibadataka alal yakin wala tansarif minas salah hatta tasma'a sautan au tajidarihan. Jadi jangan berpaling sampai mendapati suara atau mencium aromanya. Baik. Al-jahal imma an yakuna fi fi'lin mahdzurin aw fi tarki ma'murin. Jahal itu bisa dalam masalah melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. Ya, melakukan sesuatu yang diharamkan, misalkan dia minum khamar dengan anggapan dia nggak tahu bahwasanya khamar tersebut haram misalkan, atau fi tarki ma'murin, atau dia meninggalkan sesuatu wajib, ya, dikiranya tidak perlu atau boleh nggak sholat misalkan. Ini namanya jahal. Fa in kana fi fi'li mahdzurin fa innahu la yatarattab alaihi syai'un itlaqan. Kalau dalam masalah melakukan hal yang diharamkan, maka dia tidak akan mendapatkan konsekuensi apapun secara mutlak. La qada'a wa la itsma wa la kafarah. Enggak ada qada, enggak ada dosa dan enggak ada kafarah di situ. Akan tapi dengan syarat murni jahal. Paham ya? Ya, contohnya tadi dia minum khamar karena dia menganggap khamar itu halal, maka tidak perlu ada kafar atau ada isim di situ, tidak perlu dia diqadha dengan dicambuk misalkan, tidak perlu. Wala farqa baina an yakuna jahilan bil hukmi atau jahilan bil hal. Ya, jahilan bil hukm itu maksudnya dia tidak mengetahui hukumnya, hukum dari khamar itu. Atau jahilan bil hal, atau dia tidak paham kondisi yang diharamkan itu yang seperti apa. Apa maksudnya ya? Dia tahu khamar itu haram, ya, tapi dia pahamnya khamar yang haram itu yang merek-merek tertentu misalkan. Ada nusami bijahilan bil hal. Paham ya? Baik. Fal qaidatul 'amah, kullu man fa'ala muharraman jahilan bi tahrimihi fala syai'a alaih. Ya. Setiap orang yang melakukan suatu perbuatan yang diharamkan karena jahil terhadap pengharaman hal tersebut, dia menganggapnya halal padahal itu adalah yang haram, fala syai'a alaih, maka tidak ada sesuatu atas dia, tidak ada konsekuensinya maksudnya. Nah, berdasarkan ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wa hadha la iskala fihi min jihati dalil syar'i wa la iskala fihi min jihati tasawwur wa tatbiq. Amana at-tasawwur wa tatbiq? Ya. At-tasawwur artinya penggambaran. Maksudnya apa penggambaran di sini? Bisa nggak terjadi kejadian kayak gitu maksudnya? Nah, ini pembahasan yang kasusnya bisa saja terjadi di kehidupan nyata, bukan sesuatu yang imajiner gitu maksudnya, bukan sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Gitu. Maka kata Syekh di sini, ini nggak ada masalah dari sisi dalil syar'i ataupun dari sisi mungkin terjadinya apa tidak. Ya, mungkin terjadi kejadian seperti ini kata Syekh. Baik. Itu kalau dia melakukan apa? Fi'lil mahdzur, melakukan perbuatan yang diharamkan. Kalau meninggalkan perbuatan yang diharamkan, ada bedanya. Wal farqu baina fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Ya. Annal harama, sahih fi'lil ma'mur kita apa tuh?
Wal farqu baina fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur annal harama huwa ma yakunu ijaduhu wal manhiyun anhu wal wajib huwa alladhi yakunu idamu wa intifa'uhu wal manhiyun anhu. Fa adamu shaum tarku ma'murin wal aqlu fis shaum ijadu fi'lin mahdzurin. Ada khata' sahih ada. Al farqu baina fi'lil ma'mur. Hah? Gimana menurut antum? Benar nggak kalimatnya di sini? Fi'lil ma'mur. Balik ya. Ini kan kita lagi bahas tarkil ma'mur ya. Kalau fi'lil ma'mur kan memang harus fi'il ma'mur kita kan. Paham ya? Nah, bukan jahil namanya kalau melakukan yang ma'mur ya kan? Begitu ya? Ya kan? Iya, begitu kan saya. Baik, coba lihat contohnya di sini ya. Annal haram huwa ma yakunu ijaduhu wal manhiyun anhu. Kalau orang yang melakukan sesuatu yang diharamkan ya, misalkan minum khamar tadi ya, yang diharamkan itu adalah ijaduhu. Mana ijad? Mengadakan perbuatan itu. Perbuatan minum khamar itu kan tadinya tidak ada, sekarang menjadi ada. Nah, perbuatannya itu yang diharamkan. Wal wajib huwallazi yakunu idamuhu wa intifa'uhu wal manhiyun anhu. Sedangkan perkara yang wajib, contohnya meninggalkan sholat, yang dilarang itu bukan sholatnya, tapi yang dilarang apanya? Meninggalkannya. Ngerti bedanya ya? Kalau perkara yang haram, yang diharamkan yaitu minum khamarnya. Kalau dalam perkara ibadah, yang diharamkan itu meninggalkannya. Ya. Sedangkan meninggalkan sholat, dengan sholat itu sendiri kan terpisah dia. Nah, syai'un kharij dia. Baik. Fa'adamus shaum tarku ma'murin. Ya, kalau tidak berpuasa itu meninggalkan yang diperintahkan. Meninggalkan yang diperintahkan karena perintahnya puasa. Ya, dia tidak berpuasa, berarti dia meninggalkan hal yang diperintahkan. Wal aqlu fis shaum ijadu fi'lin mahdzur. Sedangkan kalau ada orang yang makan ketika berpuasa, berarti dia telah membuat atau mengadakan sesuatu yang diharamkan. Apa maksudnya? Baik. Rajulun muhrimun bil hajj. Contoh yang lain. Orang yang bermuhrim dengan haji, maksudnya dia berhaji. Wa fi lailatin Muzdalifah jama'a zaujatahu. Ketika sedang mabit ya di Muzdalifah sebelum ke Arafah, dia menjima istrinya. Lakin qal, dhanantu anna qaula Rasul al-hajju Arafah yakni annahu qad intahal hajj wa qad waqaftu bi Arafah. Ya, setelah dia wukuf di Arafah ya, Muzdalifah. Kan ada dua ya, Muzdalifah dulu yang pertama, kemudian wukuf, kemudian kembali ke Muzdalifah. Ini yang sudah kembali. Jadi dia menjima istrinya ya setelah dari Muzdalifah, setelah dari Arafah. Nah, ketika kita katakan kenapa kamu menjima istrimu ketika ini kita masih dalam haji, dia mengatakan saya mengira hadis Nabi al-hajju Arafah itu artinya bahwasanya haji telah selesai dengan wukuf di Arafah. Paham maksudnya? Padahal maksud dari hadis itu al-hajju Arafah adalah apa? Nah, rukun dari haji itu adalah Arafah. Puncak dari ritual haji itu adalah Arafah, bukan akhirannya. Fasahih annahu laisa alaihi syai' madama annahu lam ya'lam annahu haram. Maka yang benar nggak ada iqab bagi dia selama dia tidak mengetahui bahwasanya itu hukumnya haram. Waqad yuqalu fi hadhil mas'alah inna alaihi syai'an. Ada mengatakan ada konsekuensinya begitu. Li'annahu qad alima annahu bi haramihi haruma alaihi al-wad'. Ya. Karena orang yang sudah muhrim itu kan dia tahu bahwasanya telah diharamkan bagi dia jima. Fala yumkin an yata'a illa idza alima annahu kharaja minal ihram fa hadha mufritun fi adami su'al. Maka orang yang seperti ini ada mengatakan dia itu tetap berdosa, dia tetap dikatakan hajinya batal. Paham ya? Karena apa dikatakan begitu? Karena dia mufrid fi adami su'al. Ya? Bermudah-mudahan dalam masalah ini tidak bertanya. Nah, seharusnya dia bertanya di situ dalam kasus seperti ini, karena orang kan udah paham kalau mau ihram itu nggak boleh jima. Ini tiba-tiba dia menjima, berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan dia untuk menjima itu. Ya? Yang menyebabkan dia untuk menjima itu adalah pengetahuan yang salah, keyakinan yang salah bahwasanya dia sudah keluar dari ihram. Nah, keyakinan yang salah ini kenapa bisa ada misual, ya, tidak bertanya. Nah, maka pendapat ini mengatakan kalau dia kemungkinan bisa bertanya, maka dia berdosa. Kalau tidak ada tempat bertanya mungkin, ya, tapi mustahil yang seperti itu tidak tempat bertanya.
Lakin law jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan. Kasus yang lain, kalau tadi kan fi'lu mahzurin ya, fi'lu mahzurin. Lakin law jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan. Nah, kalau dia menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, dhannan minhu annal jima'a biduni inzal la ba'sa bihi, ya. Dia mengira bahwasanya jima tanpa inzal. Paham itu mana inzal? Inzal al-mani mana ikhraj al-mani. Ya la ba'sa bihi, dia mengira seperti itu. Wa hadha waqi' wa nus'al anhu katsiran. Kata Syekh, banyak orang nanya kepada kita tentang hal ini. Ya, mereka berkeyakinan jima itu di bulan Ramadan boleh asal tidak inzal. Paham ya? Wa hadha khata'. Yaqulu, ya, ana dhanantu anna al-jima' biduni inzal la yujibu ghuslan wa la yufsidu shauman. Fabina'an ala hadhil qa'idah la syai'a alaihi. Maka tidak ada qada bagi dia. Kalau anna rajulan jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan dhannan anna al-fajr lam yatluq thumma tabayyana tulu'uhu falaysa alaihi ithmun wala qada wala kafarah li'annahu ma'dzur. Baik, hada wadih wa. Faqad istasna ba'dul ulama al-jima'a min al-mufsidat wa qala innahu mufsidun wa in kana al-insan jahilan fil hajj as-siyam. Sebagian ulama dalam kasus jima doang ya, bukan makan dan minum. Dalam kasus jima ketika berpuasa atau ketika haji, para ulama sebagian mereka memperkecualikan jima ini. Mereka mengatakan bahwasanya jima itu mufsidat, ya, perusak. Dia perusak haji ataupun perusak puasa meskipun dia jahil. Meskipun dia tidak tahu, ya, meskipun dia tidak sengaja, ya. Wastadallu binisbah lis-shaum bima jaa fi hadithi Abi Hurairah. Ya, dalil mereka kenapa mereka kecualikan jima ini dalam hadis Abu Hurairah, anna rajul alladhi qala ya Rasulullah halaktu fa amarahu bil kafarah qalu wa hadha rajul jahil. Ya, dalam hadis Abu Hurairah ada seorang laki-laki mendatangi Nabi mengaku telah berbuat zina. Halaktu, ya, ataitu imraati wa ana shaim. Dikatakan saya telah mendatangi istri saya dalam keadaan saya berpuasa. Celaka saya wahai Rasulullah. Maka Nabi perintahkan dia untuk apa? Bayar kafarah. Padahal laki-laki tersebut melakukannya karena apa? Karena jahil. Paham ya? Berarti perbuatan jahil, ya, perbuatan jahil, ya, kemudian dia berjima karena atas dasar jahil, itu tetap dia wajib bayar kafarah. Berarti puasanya tersebut dikatakan rusak. Paham ya? Ini pendapat sebagian ulama. Adapun mayoritas ulama mengatakan tidak begitu, ya. Jima ketika berpuasa itu kalau didasari karena ketidaktahuan maka la syai'a alaihi. Baik. Naqul inna qaula ar-rajul halaktu yadullu ala annahu kana aliman. Nah, kita katakan salah untuk mengatakan hadar rajul jahil. Nah, salah untuk mengatakan kalau laki-laki yang di zaman Nabi itu melakukannya karena jahil, tidak, ya. Karena dia mengatakan halaktu, saya telah celaka, berarti ini menunjukkan dia tahu perbuatannya, sadar diri sama perbuatannya. Kalau dia nggak tahu perbuatannya itu perbuatan yang haram, nggak mungkin dia mendatangi Nabi mengatakan halaktu. Logikanya begitu kan? Ya udah, dia biasa aja karena dia menganggap itu sesuatu yang boleh begitu. Fa in qalu alima ba'da an fa'ala thumma jaa'a yaqulu hadzal kalam hadza khilaful asal. Kalau mereka mengatakan iya memang dia tahu perbuatannya itu salah karena dia mengatakan halaktu, tapi dia tahunya setelah terjadi perbuatan tersebut. Ya, itu bantahan lagi dari sebagian ulama itu. Maka kita katakan hadza khilaful asal. Ini menyelisihi dasar. Apa dasarnya? Fa in qalu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yastafsil wa taraka al-istifsala fi maqamil ihtimal yanzilu mazidatul umum fil maqal. Hadhi kaidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika tidak memperinci sesuatu, ya, jika Nabi tidak memperinci sesuatu dalam kasus yang ada kemungkinan-kemungkinan, maka kasus tersebut yanzilu manzilatal umum. Maka itu masuk ke kasus umum jadinya. Apa maksudnya ya? Nabi di situ istifsal apa tidak? Tapi itu mana istifsal lah? Ya, Nabi nggak menanyakan kepada laki-laki tersebut, kamu tahu nggak hukumnya? Nabi nggak nanya begitu, langsung Nabi katakan alaika kafarah. Apa maksudnya ya? Nabi tidak istifsal, dan kaidahnya kalau Nabi tidak istifsal, ya, padahal ada kemungkinan istifsal di situ, maka di situ manzilatul umum. Ya, maka hadis tadi itu dibawa kepada mana umum. Mana umumnya adalah dia apa? Dia tahu apa tidak berarti? Tahu. Ya? Dia tahu perbuatan tersebut.
Ya, badal fi'il atau qabla al-fi'il? Qabla. Ya, badal fi'il atau qabla al-fi'il? Ya, Qabla al-fi'il atau badal fi'il? qabla. Ya, kita katakan qabla. Alima qabla al-fi'il. Kalau antum mengatakan alima badal fi'il, ini istifsal namanya. Paham ya? Nah, nggak boleh antum istifsal dalam satu hadis yang sifatnya umum kecuali ada dalil. Paham ya? Nah, ini kaidah yang banyak orang tidak paham sehingga menyebabkan mereka memperdebatkan suatu hadis yang sudah sangat jelas hukumnya. Nah, jadi mereka cari-cari celah untuk bisa memasukkan pendapat-pendapat mereka. Salah satu caranya dengan ini, dengan istifsal ini. Ya, padahal Nabi tidak istifsal di situ kecuali ada dalil. Wa yaqulun al-jima' fi nahari Ramadan mujibun lil kafarah mutlaqan. Maka mereka mengatakan jima ketika siang hari bulan Ramadan itu mewajibkan kafarah secara mutlak, entah dia jahil ataupun tidak. Ini pendapat mereka. Fal jawab annahu la hajata lil istifsal madamal amru wadihan. Di sini sudah jelas dia telah melakukan perbuatan tersebut, telah bersetubuh dengan istrinya, maka tidak butuh untuk istifsal di sini madamal amru wadihan. Warrajul yaqulu halaktu innama yastafsal hina ma yakunul amru mushkalan. Faqad istafsala lamma ra'a ar-rajula jalasa wa qad dakhala al-masjid wa huwa yakhtub qala lahu asallaita wa lam yunkir alaih. Nah, contoh istifsalnya Nabi bagaimana? Ketika Nabi masuk masjid, ya, Nabi berkhutbah, kemudian ada seorang sahabat masuk masjid, Nabi tanya dia, udah sholat belum? Ya, sholat tahiyatul masjid maksudnya. Ya, wa lam yunkir alaih. Nabi tidak mengingkari perbuatannya. Paham ya? Baik, idzan tabqa hadhil qa'idah amatan, maka kaidah ini kita amalkan di atas keumumannya. Baik, itu dalam masalah puasa. Fil haji la a'lam annahu waqa'a fi ahdi Rasul alaihi salatu wassalam anna ahadan jama'a wa huwa hajj. Enggak pernah terjadi di zaman para sahabat ya. Lakin warada anis sahabah fa in qalu ad-dalil, ya. Warada anis sahabah maksudnya di zaman setelah Nabi, sepeninggal Nabi ada terjadi. Tapi di zaman Nabi tidak ada. Fa'in qalu ad-dalil 'alal wujub mutlaqan annahu warada 'anis sahaba anna man jama'a fa'alaihi kadza wa kadza falam yastafsilu wa lam yufassilu. Fal jawab an yuqal hadza bayan lil wajib fil waqt la hukma 'ala kulli waqi'. Ya, paham tuh hadza? Bayan lil wajib fil waqt. Ya, wajib di waktu itu, bukan hukum untuk segala kasus di situ. Farq baina an nahkuma bi syai' 'ala fa'ilin mu'ayyan fi qadiyatin mu'ayyanah wa baina an nubayyin hukma hadza syai'. Perbedaan antara kita menghukumi fa'il, pelaku tertentu dalam kasus tertentu, sama kita menjelaskan hukum sesuatu. Paham ya? Ali misalkan nanya kepada ana, apa hukum khamar? Ya, kemudian ana sebutkan kasus misalkan, ya, Ahmad kemarin dia minum khamar, ya, kemudian dia dicambuk oleh pemerintah 80 kali cambukan, ya. Tidak bisa seperti itu menjawab pertanyaan seperti itu, ya. Ya. Jadi ada beda antara kita menghukumi pelaku suatu kasus sama kita menjelaskan hukum dari perbuatannya tersebut. Jelas ya? Ali datang bilang karena kemarin anda lihat fulan bin fulan minum khamar, apa hukumnya? Maka kita jawab halal haram, selesai. Ya, tidak kita hukumi si fulan itu dia berdosa begini-begini, tidak. Itu namanya menghukumi pelaku muayyan. Karena pelaku muayyan bisa jadi kasusnya beda-beda. Ya, misalkan Ali bilang kemarin saya lihat fulan bin fulan minum khamar. Nah, ternyata Ali belum tabayun, ternyata bukan dia minum khamar, itu air putih dia minum, cuman botolnya aja botol khamar gitu misalkan. Paham ya? Baik. Jadi fa'il muayyan sama hukum sesuatu itu beda. Kasusnya spesifik begitu. Baik. Fa idza qulta innal jima'a fil haji mufsidun lin-nus qabla at-tahallul al-awwal wa mujibun lil badanah, hal ma'na dzalika anna kulla man fa'ala dzalika yalzamu hadzal hukm? La, kama law qulta man qala kadza kafara hal yalzam an yakuna kulla man qala yuhkam bi kufrihi. Kalau ada kita katakan barang siapa mengatakan kalimat seperti ini maka dia kafir, berarti setiap orang mutlak yang mengatakan perkataan tersebut berarti dia kafir? Tidak. Ya, kita katakan barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat kesyirikan. Au fi ba'di riwayah qad kafar. Ya, apakah semua orang yang bersumpah dengan selain Allah itu kita hukumi dia telah berbuat kesyirikan atau telah kafir? Enggak gitu ya. Kita sampaikan di mimbar begitu, ya. Pelakunya adalah seorang musyrik.
tapi tidak kita hukumi secara person karena masing-masing orang ada mawani'nya juga nanti di situ, ada syurutnya di situ. Baik. Fahunaka farqun bainal qadiyatil muayyanah allati nahkumu fiha 'alal fa'il bi'ainihi wa bainal hukmil 'am. Jadi bedakan antara kaidah umum sama kasus-kasus yang spesifik. Kasus-kasus spesifik itu kasus yang istimewa, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Kita bersandar itu kepada kasus yang dihukumi secara umum. Itulah kenapa ayat-ayat Al-Qur'an muazzamnya datang dengan kaidah umum. Ya, ayat-ayat Al-Quran datang dengan kaidah umum, bukan pada kasus yang spesifik. Paham ya? Nah, bahkan kalau ada kasus yang spesifik, itu pun dibawa kepada makna umum. Karena kaidah kita apa? Nah, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ada kasus-kasus yang spesifik dalam Al-Quran. Kisah zihar di surat Al-Mujadalah, ya kan? Kisah Nabi mengharamkan bagi dirinya madu di surat At-Tahrim, ya. Kisah-kisah seperti itu kan spesifik, dia berlaku di orang-orang tertentu, ya, berlaku di orang-orang tertentu, tapi Al-Quran menetapkan itu berlaku juga untuk semua manusia yang melakukan perbuatan yang serupa. Berarti umum maknanya. Paham ya? Jadi luas cakupannya. Wa kama anna hadza sabitun fil ahkam sabitun fil akhbari aidan. Fahimtum al-farq baina al-ahkam wal akhbar? Mal farq baina al-ahkam wal akhbar? Al-ahkam wal akhbar, mal farq bainahuma? Al-ahkam fihi ta'sisul hukum. Ya, kalau ahkam itu ada taksis hukum di situ, membangun suatu hukum, mengatakan ini halal haram. Yang tadinya tidak dihukumi apapun, nah, kemudian syariat mengatakan ini halal, ini haram, itu namanya taksisul hukum. Amal akhbar, la, akhbar ini mujarad berita. Misalkan barang siapa melakukan ini, maka dia akan masuk surga. Ya, barang siapa melakukan ini dan itu dapat pahala sekian. Ini namanya al-akhbar. Baik, jadi al-akhbar itu mujarad berita saja. Jadi berita terkadang mengandung ahkam, terkadang tidak. Tapi kalau al-ahkam pasti mengandung hukum. Ya. Baik. Padahal nashhadu bi anna kulla mu'minin fil jannah, lakin la naqul fil rajulil muayyan innahu fil jannah. Ya. Kita katakan orang beriman di surga apa tidak? Di surga. Tapi misalkan kita katakan al-Imam Syafi'i di surga apa enggak? Ya. Kita tidak mengatakan begitu, tapi kita mengharapkan seperti itu. Paham ya? Kita doakan beliau rahimahullahu taala atas jasa-jasa beliau terhadap kaum muslimin. Tapi tidak kita pastikan seorang pun yang tidak dipastikan oleh Nabi SAW. Kita katakan Habib Fulan bin Fulan itu berada di surga nanti. Nggak bisa seperti itu. Ya, kecuali orang-orang yang al-mubasysyaruna bil jannah. Orang-orang memang disebutkan dalam hadis bahwasanya dia masuk surga. Kalau Anda mengatakan Abu Bakar di surga, boleh nggak? Boleh. Ya, karena memang udah di tazkiyah sama Nabi SAW. Kalau sekarang kan Nabi sudah wafat, siapa yang bisa mentazkiyah orang berada di surga itu? Nggak bisa. Baik. Idza ra'ainah, jadi hukum umum tadi orang yang beriman ada di dalam surga, itu hukum umum. Tapi antum terapkan untuk secara personal itu tidak bisa. Terapkan secara personal tidak bisa. Kalau antum paham antum perbedaan antara nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah dalam ilmu nahwu. Idza ra'ainahu yusolli wa yasum wa yatasaddaq wa yahujju wa yuhibbul khair. Ya, jadi kalau ada seorang person, ya, Syekh Fulan bin Fulan misalkan, dia sering sholat, rajin sholat, kemudian berpuasa, bersedekah, berhaji, menyukai kebaikan, tidak kita katakan dia berada di surga, tapi kita harapkan dia berada di surga dengan amalan-amalan tersebut. Tapi mutlak menghukumi dia berada di surga tidak bisa. Kama nasyhad bi anna kulla kafirin finnar. Begitu juga hukum umumnya apa? Kita menghukumi orang kafir itu ada di mana? Di neraka. Lakin la nasyhad bi anna hadzal rajul al-kafir al-mu'ayyan finnar. Tapi Fulan misalkan, ya, tidak kita hukumi misalkan Presiden Amerika, misalkan kita hukumi dia berada di neraka, tidak, meskipun dia kafir. Karena siapa yang bisa menjamin kalau dia akan tetap kafir sampai akhir hayatnya? Bisa jadi mungkin Allah berikan hidayah meskipun secara logika mungkin jauh, ya, tapi kan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Masih hidup. Kenapa? Yang masih hidup. Ya. Adapun yang sudah mati, ya, kalau kita tahu dia mati di atas kekufuran, ya, tidak juga kita takkid, ya, halas natruk ala ma huwa alaih. Kita katakan dia perbuatan tersebut perbuatan yang mengantarkan kepada neraka, tapi mungkin kematian dia kita tidak tahu, mungkin dia bersyahadat misalkan di detik-detik terakhir, begitu ya. Nah, di detik terakhir dia bersyahadat kita nggak tahu. Baik.
Idan yajibu an na'rif al-farq baina dzikril hukm aw dzikri ma yasbutu bihil hukm biqat'in nazar 'anil fa'il. Nah, ini kaidahnya ya. Yajibu an na'rif al-farq baina dzikril hukm. Harus paham kapan menyebutkan hukum, kapan menyebutkan sesuatu yang mengokohkan hukum. Biqat'in nazar 'anil fa'il, tanpa melihat kepada fa'il perbuatan tersebut. Fanahnu naqul man jama'a qabla tahallulil awwal fil hajj fa 'alaihi badanah wa nusukuhu fasid wa lazimahul madhi fihi wa yaqdihi minal amil qadim. Jadi pendapat saya di sini manjama qabla tahallul awal. Dan barang siapa yang berhaji kemudian dia menjima istrinya sebelum tahallul yang pertama, ya. Tahallul yang pertama itu berarti masih dalam haji dia ya. Tahallul yang kedua baru dia katakan telah selesai dari haji semuanya. Tahallul yang pertama itu dia sudah boleh melepas pakaian ihram di situ. Ya, sudah boleh pakai pakaian yang berjahit. Tapi masih dalam keadaan haji di situ, belum selesai hajinya. Selesainya dengan total itu nanti ketika tahallul yang kedua. Nah, jadi ada orang ya, sebelum tahallul yang pertama dia sudah menjima istrinya, maka dia wajib membayar kafarah. Dan nusuknya, ibadah-ibadah hajinya, dia tawaf, sa'i, wukuf, itu semuanya dihukumi fasid ya, dan dia harus terus melanjutkan ya, ibadah hajinya sampai selesai, dan wajib dia mengulang di tahun depan. Lakin la nahkum bihadzal hukmi ala kulli fardin hatta tantafi al mawani wal jahal bila syakka min al mawani. Tetapi ini tidak bisa diterapkan ke semua person, ya, semua person, kecuali memang kalau tidak ada mawani'nya. Wa amma qaulu badil ulama innahu yalzamuhu al fidyah wal qada wa yafsudu nusuka fa hadza qaulun marjuh. Ada mengatakan dia wajib bayar fidyah, ya, wajib qada dan hajinya rusak. Hadza qaulun marjuh, di mana dhaif jiddan. Li'annahu la farq bainal jima' wa baina ghairihi minal mahdzurat. Bal inna Allah qala fis sayd wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am. Ya, jadi kalau ada orang yang berburu ketika berhaji dengan sengaja atau membunuh dengan sengaja, ya, maka kalau berburu ya di sini fajazaa'u mithlu ma qatala minan na'am. Maka di situ dia membayar badanah. Fasyaratallahu al-amd wal jahil ghairu amid wa in kana amidan lil fi'li lakin laisa amidan lil ismi law alima annahu haram ma fa'alahu. Maka dalam syariat dikatakan man qatalahu minkum muta'ammidan. Mana muta'ammidan? Sengaja. Maka ada syarat di situ, ada syarat sengaja. Dan orang yang jahil itu sengaja apa tidak? Tidak, ya, tidak. Orang yang jahil dikatakan tidak sengaja, ya. Jadi beda antara orang yang melakukan sengaja karena orang yang jahil itu tidak sengaja dia, ya. Wa in kana amidan lil fi'li lakin laisa amidan lil itsmi. Ya. Dia orang yang jahil dikatakan tidak sengaja meskipun secara zahir dia melakukan perbuatan tersebut dengan sadar. Paham ya? Dengan sadar, bahkan dia yakin sekali perbuatannya tersebut, akan tetapi laisa amidan lil ismi. Tapi dia tidak sengaja melakukan itu untuk mendapatkan dosa. Seandainya dia tahu itu ada dosanya, dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Malah soal ada. Baik. Wal kafarah innama hiya li izalati atharit ta'thim. Kafarah itu untuk menghilangkan bekas-bekas dosa, bekas-bekas kemaksiatan. Fa idza irtafa'at ta'thim lazima irtifa'al kafarah. Ini kaidahnya, antum paham kaidah ini gampang jadinya. Kafarah, kapan bayar kafarah, kapan tidak itu ya. Kafarah itu untuk menghilangkan pengaruh dari dosa yang dilakukan. Kalau dosanya terangkat, maka kafarah juga terangkat. Jelas ya? Di sini kan orang yang jahil itu dosanya terangkat karena dia nggak tahu. Nah, maka di sini kafarahnya juga terangkat. Li'annal kafarah li ajri takfiri hadal ismi au hadal dzam. Karena fungsi dari kafarah sesuai dengan namanya kafarah itu artinya penutup, untuk menghapus dosa yang ia lakukan. Fa idza kana la dzamba wala isma fala kafarah. Enggak ada dosa berarti enggak ada kafarah. Itu dia. Walakin law kanatil ma'siyah fiha kafarah wa jahilal insan anna fiha kafarah ma ilmihi bi annaha ma'siyah la tasqutu anhu al-kafarah li jahli biha kama la yasqutu anhu al-ismu. Tetapi kalau maksiat itu ada kafarahnya, kemudian seorang itu dia tidak tahu bahwasanya ada kafarah dalam dosa, dalam perbuatan tersebut. Ma'ilmi bi annaha ma'siyah, tapi dia tahu itu adalah perbuatan maksiat. Misalkan sejima ketika bulan Ramadan, dia tahu itu maksiat, tapi dia nggak tahu ada kafarahnya.
Maka di yang seperti ini kafarohnya tetap dibayar. Paham ya? Tetap dibayar. Begitu juga dia tetap berdosa. Karena dia tahu itu maksiat, itu patokannya ya. Dia tahu itu maksiat apa tidak. Kalau dia tahu itu maksiat, tetap dilakukan kafaroh. Paham ya? Meskipun awalnya dia nggak tahu ada kafarohnya. Ya ternyata setelah lama baru dia tahu ada kafaroh di situ, maka wajib dia bayar kafaroh dan dapat dosa deh. Wadih ada? Baik. Qad yaqulu qa'il inna hadzal rajul yaqulu law 'alimtu annahu yalzimuni hadzal kafar ma fa'altu. Karena patokannya dia, kalau seandainya saya tahu menjima istri ketika siang bulan Ramadan itu ada kafarohnya, saya nggak akan lakukan. Kalau saya tahu ada kafarohnya ya. Tapi kalau saya tahu cuman maksiat doang, maka tetap akan saya lakukan. Paham saya? Berarti bagi dia itu yang berat itu kafarohnya, bukan keadaan sebagai maksiatnya. Nah, paham ya? Fa yaqulu alladhi jama'a fi Ramadan, law 'alimtu anna 'alayya 'itqa raqabah aw siyam syahrain mutatabi'ain ma fa'altu wa la baqaitu in syi'tum kulla syahr ajtanibu zawjati. Ya. Nah, kalau bisa mah setiap di bulan-bulan yang lain juga saya akan tinggalkan istri saya, nggak akan disentuh istrinya maksudnya. Naqulu la yusyarat an ta'lam madza yatarattab 'alal ma'siyah. Enggak disyaratkan antum tahu apa akibat dari maksiat. Yang disyaratkan antum harus tahu bahwasanya itu maksiat. Bedakan ya. Jadi nggak perlu antum jelaskan kepada orang ada kafarahnya apa tidak. Cukup tegaskan kepada mereka itu maksiat. Jelas, selesai. Karena yang diminta untuk syarat menjelaskan kepada umat secara umum adalah bahwasanya itu adalah maksiat. Ada kafarah apa tidak, itu dalam kasus-kasus tertentu. Ya, taib. Kalau mereka sudah paham itu maksiat, baru jelaskan. Ada kafarah di belakangnya. Madum ta'alim ta'annaha maksiyah faqad tajarra'ta 'ala intihak hurmatillah. Karena maksiat itu kan artinya intihak hurmatillah. Antum melanggar keharaman-keharaman yang telah Allah tetapkan. Fatulzimukal kafarah. Melanggar keharaman yang Allah tetapkan berdosa atau tidak? Berdosa, itu pengertian maksiat. Kalau berdosa ada kafarahnya enggak? Ada, ya. Hadzal ladzi qultuhu al-an ta'lilun. Baik, wa dalil dzalika ma sabata fi sahihain min hadits Abi Hurairah fi qissat ar-rajul alladzi jama'a zawjatahu fi nahari Ramadan faja'ala yas'alu ar-rasul madza 'alayya wa hadha yadullu ala annahu kana jahilan bil kafarah li'annahu law kana 'aliman biha lam ya'ti yas'al anha. Baik, berarti laki-laki itu jahil kepada kafarahnya, tapi maksiatnya tahu dia. Makanya dia mengatakan halaktu ya Rasulullah. Ya, kalau seandainya dia tahu ada kafarahnya ya udah pasti langsung dilakukan kafarahnya. Tapi ini udah datang mendatangi Nabi melapor dulu, berarti menunjukkan dia tidak tahu ada kafarah, dia hanya tahu bahwasanya itu perbuatan maksiat. Berarti dia telah melanggar hurumatillah di situ. Maka Nabi katakan alaikal kafarah wa tulzimukal kafarah. Baik. Wa hadha yadullu ala annahu jahilan. Falau anna rajulan zana bimra'atin wa qulna urjumuhu li'annahu muhsan faqala ma 'alimtu anna hadda az-zani al-muhsan ar-rajam kuntu adhunnu anna haddahu an yujallat mi'ata jaldah ka ghairil muhsan fa naqulu la yushrat an ta'lam al-bil uqubah wa hina idin turjam. Ada orang misalkan berzina, dia adalah muhsan, ya, sudah menikah dia berzina. Kemudian kita rajam dia. Ketika kita mau rajam dia ngomong, ya. Dia mengatakan, saya nggak tahu kalau orang yang muhson itu hukumannya rajam. Saya kira hanya dicambuk 100 kali sebagaimana orang yang belum menikah. Ya, tujuannya dia ingin kabur dari hukum rajam tersebut. Lalu kita katakan kepada dia, nggak harus kamu tahu rajam apa tidak. Yang penting kamu tahu zina itu maksiat apa tidak. Sekarang kita tanya balik dia, antum tahu nggak ini dosa? Tahu, ya udah rajam. Paham ya? Patokannya ke situ, nggak perlu dia tahu ada kafaro, ada dosa, ada rajam, ada cambuk dan sebagainya. Baik. Amma law qala innahu la ya'lam bi tahrimi zina, tapi kalau dia mengatakan dia menganggap zina itu halal misalkan, nah wa huwa shadiqun fi da'wa, dan dia beneran jujur dalam masalah itu, liqauni haditsu ahdin bil Islam, misalkan karena dia baru masuk Islam, berasal dari negara yang melegalkan perbuatan seperti itu, au nasyi'atin au nasyi'an fi badiyatin ba'idah, atau dia tinggal di tempat yang terpencil, la ya'rifuna al-hudud syar'iyyah, dia tidak tahu batasan-batasan syariat, yakni la ya'rifuna al-ahkam syar'iyyah, fahada yasqutu anhu al-had. Maka seperti ini kasusnya beda. Dia tidak tahu itu maksiat, apalagi ada kafarahnya. Paham ya? Jadi yang pertama, kafarah dulu apa maksiatnya dulu? Dia tahu itu maksiat dulu baru kafarah. Baik. Alas, nak soal mana? Berarti dia tidak diberi kafarah karena dia jahil kalau itu maksiat.
bukan karena nggak tahu ada kafarahnya. Jadi kan patokannya tidak ada maksiat, tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa, tidak ada kafarah gitu. Ya, berarti harus melewati pengakuan bahwasanya itu maksiat dulu gitu. Nah, makanya kita katakan orang yang berilmu berbuat dosa itu lebih parah, lebih berat daripada orang yang tidak berilmu. Ya, tanggung jawabnya di situ. Baik, alas, ada pertanyaan lagi? Baik, wadih ada? Insyaallah sanawasal ba'da shalah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.